Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Agroteknologi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sahidin MP. Yang saya hormati Bapak Koprodi Agroteknologi Bapak Fatihin SPMP PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsud yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan koreksian nggih Bapak Ibu yang targetnya atau tenggat waktunya mungkin di tanggal 8 ini untuk upload nilai. Terima kasih sekali setelah berkenan hadir dalam acara Festival MBKM serta adik-adik mahasiswa peserta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Filsa Sadrianto, biasa dipanggil Filsa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai MSIB MBKM di PT Petrokimia Gresik. Mohon maaf jika terlalu cepat karena memang waktu yang cukup singkat. Yang pertama, magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB adalah program untuk meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia luar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk menempuh kegiatan belajar di luar program studi. Salah satunya adalah kerjasama antara pihak kampus dan mitra, di mana mahasiswa akan melakukan kegiatan di luar program studi untuk mendapatkan hard skill dan soft skill yang tidak didapatkan di kampus. Kegiatan MSIB yang dilaksanakan oleh Universitas Jenderal Sudirman salah satunya bermitra dengan PT Petrokimia Gresik yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PT Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk yang besar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kegiatan utama dalam perusahaan ini adalah produksi pupuk dan bahan kimia untuk agroindustri di Indonesia. Di bawah PT Pupuk Indonesia, kegiatan di PT Petrokimia Gresik berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada kegiatan utama, kegiatan laboratorium, kegiatan di kebun percobaan, dan kegiatan di lab. Untuk latar belakang kegiatan utama saya itu kalkulasi multiplikator pupuk organik cair Ponska Uca. Latar belakangnya ada 3. Yang pertama, degradasi lahan, di mana sekarang terjadi penurunan hasil pertanian selama 10 tahun terakhir, terutama di bagian Jawa Barat, di mana produktivitas lahan menurun hingga 0,755 ton per hektar. Lalu kedua adalah back to nature, di mana keadaan ini membuat kita harus kembali lagi dan maksimalkan kembali penggunaan bahan-bahan organik. Lalu yang ketiga, ini merupakan inovasi yang menjanjikan. Kenapa? Karena ini merupakan nantinya akan membantu penyimpanan serta membantu pengoptimalan penggunaan pupuk organik cair. Kemudahan inilah yang membuat inovasi yang menjanjikan untuk kedepannya. Untuk kegiatan utama saya, yang pertama ada studi literatur dan buatan proposal. Yang kedua ada formulasi, itu mulai dari screening dan mixing. Dan yang ketiga, itu ada buatan media bakteri dan proses quality control. Itu sekitar 280-300 on Petri. Lalu ada yang keempat, itu ada pengamatan koloni bakteri. Yang terakhir adalah uji pH. Berikutnya adalah kegiatan di laboratorium, di mana kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan utama dan capaian mata kuliah. Itu mulai dari laboratorium mikrobiologi, laboratorium kultur jaringan, dan laboratorium pupuk dan organik tanah. Itu mulai dari pembuatan media, proses kultur jaringan, pembuatan nutrisi hingga perbanyakan kalus, hingga uji pH dan juga KTK. Berikutnya adalah kegiatan diklat. Itu mulai dari kunjungan menteri, ulang tahun mitra, tes web, pelatihan untuk peningkatan kemampuan, orientasi di PT Petrokimia Gresik, virtual reality, dan juga pembuatan video profil mitra PT Petrokimia Gresik. Berikutnya adalah kegiatan di kebun percobaan, mulai dari pembuatan molase, pembuatan pupuk hayati padat, persiapan media melalui polybag, pengambilan tanah, hingga pembuatan konsentrasi VOC.
ada kegiatan budidaya padi, mulai dari treatment benih, pindah tanam, persiapan media, perawatan dan pembukaan, panen, pasca panen, hingga pengamatan di setiap minggunya. Lalu ada kegiatan budidaya pakcoy, mulai dari treatment benih juga menggunakan POC, lalu ada perawatan benih, penyemprotan dengan POC, hingga panen dan pasca panen dari pakcoy itu sendiri. Lalu ada kegiatan budidaya bawang merah. Kalau yang tadi menggunakan POC, sekarang menggunakan PHC atau pupuk hayati cair. Itu mulai dari penanaman, sebelumnya dilakukan treatment dengan PHC, mohon maaf. Lalu ada pengamatan, penyemprotan dengan PHC, dan pemanenan bawang merah. Lalu ada kegiatan secara hidroponik, mulai dari pindah tanam, perawatan pakcoy, penyemprotan air, pengamatan hidroponik, dan di sini untuk hidroponiknya itu menggunakan teknik raised bucket, hidroponik rakit apung, dan juga aeroponik menggunakan hydrostone atau batu air yang seperti batu apung seperti itu. Terus untuk kesimpulannya, di sini saya akan menggunakan video. Mohon maaf jika tidak terlalu jelas untuk videonya. Tidak mudah bagi saya untuk berada di tempat ini. Melalui banyak seleksi, saya berada di tempat ini. PT Petrokimia Gresik. Saya Ilham Filsa Satria Nugroho, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Berada di bawah Departemen Riset Bagian Produk Hayati yang dikepalai oleh Ibu Warisnu sebagai Kepala Bagian Produk Hayati. Selain itu, saya dibimbing oleh Pak Indra. Beliau mentor saya di departemen ini. Selaku mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, banyak kegiatan dan penelitian yang saya lakukan di sini. Kegiatan utama saya pada magang kali ini adalah pembuatan produk baru mengenai formulasi pupuk organik cair. Di sini saya membuat formula terbaik untuk pertumbuhan bakteri yang membantu pertumbuhan tanaman. Di laboratorium inilah kegiatan pembuatan formulasi dan beberapa uji laboratorium saya lakukan. Di sini saya juga dibantu untuk memenuhi kebutuhan penyetaraan penilaian mata kuliah di kampus saya, sehingga saya dapat lebih tenang menjalani kegiatan di tempat ini tanpa khawatir dengan kegiatan di kampus. Kegiatan MBKM di PT Petrokimia Gresik berjalan dengan baik. Namun, masih belum terkoordinasi antara koordinator diklat dengan para pembimbing. Sehingga terdapat beberapa kegiatan tambahan yang bertabrakan. Saya harap kedepannya kegiatan MBKM di PT Petrokimia Gresik dapat lebih terkoordinasi antara satu dengan lain. Jika perlu, mungkin dibentuk surat izin untuk mengikuti kegiatan tambahan. Tapi, saya juga merasa beruntung. Dari sekian banyak mahasiswa, saya salah satu di antara 100 orang yang beruntung diterima magang di tempat ini. Tim diklat membantu semaksimal mungkin pengelolaan dana untuk biaya hidup, sehingga saya dapat lebih tenang menjalani MBKM di tempat yang jauh ini. Terakhir,
Saya juga ingin berterima kasih kepada pegawai di PT Petrokimia Gresik, serta teman-teman seperjuangan saya. Dan tidak lupa, terima kasih kepada orang spesial yang berada di balik video ini. Kalian tidak perlu tahu, karena itu punya saya. Salam dari saya, Filsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wilsa. Di Petrokimia Gresik juga ada satu mahasiswa lagi yang topiknya juga hampir sama, jadi mungkin lebih efektif kalau Mbak Anissa Islamiati kami persilahkan dulu untuk mempresentasikan magangnya di Petrokimia Gresik juga, nanti baru dilanjutkan diskusi ya. Monggo untuk Mbak Anissa, kami persilahkan Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih telah bersedia hadir di Festival MBKM. Perkenalkan, saya Anissa Islamiati. Saya merupakan mahasiswa agroteknologi kepeminatan ilmu tanah. Di sini saya mengikuti program MSID di PT Petrokimia Gresik pada posisi Fertilizer Research Intern, yang di mana program utama saya yaitu pengembangan biochar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan aktivitas program MBKM inti, aktivitas tambahan untuk penyertaan kuliah, kesimpulan, saran, peta lokasi, dan video kegiatan. Untuk pendahuluannya, di PT Petrokimia Gresik sendiri melaksanakan program magang dalam program MBKM yang bernama Petrokimia Undergraduate Apprenticeship Program untuk 100 mahasiswa. Proses magang ini secara umum dijalankan melalui 4 acuan, yakni ada onboarding proses yang dilakukan agar peserta mengetahui proses bisnis dan lingkungan kerja. Yang kedua ada on-job training, peserta magang dibekali dengan pembelajaran langsung di lapangan, pembelajaran digital dengan learning management system, yaitu dengan adanya enterprise university dan virtual reality, dan juga pelatihan pengembangan kompetensi dengan pendampingan dan pengawasan mentor. Yang ketiga itu ada project, seperti yang tadi ada Dimas Hendra, Dimas Filsa, dan saya juga. Setelah pelatihan, peserta magang dapat menyelesaikan suatu proyek pada unit penempatannya. Yang keempat, ada evaluasi. Dari setiap tahapan tersebut dilaksanakan evaluasi yang mana bermanfaat bagi peserta dan perusahaan. Yang pertama, di onboarding proses, kami mengikuti program internalisasi proses bisnis atau PIPB. Di minggu pertama, di sini peserta magang dikenalkan mengenai dasar pengetahuan tentang perusahaan, lingkungan kerja, digital learning ecosystem yang dimiliki oleh perusahaan, dan teknis pelaksanaan MBKM. Lalu di minggu kedua, kami dikenalkan mengenai departemen yang ditempatkan, yaitu Departemen Riset. Yang kedua, yaitu onboarding proses. Di sini, di Enterprise University, yaitu sebuah platform website yang dimana kami bisa berinteraksi dan sharing dengan para karyawan, ilmu yang dimiliki para karyawan dan proyek kami. Di sini kami diwajibkan untuk membuat mata kuliah sebanyak 8, di mana di satu mata kuliah itu sendiri terdapat materi presentasi, kuis, dan video pembelajaran. Lalu yang kedua ada virtual reality. Untuk virtual reality ini sendiri kami mengikuti 2 pelatihan, yaitu mengenai fire handling, yaitu mengenai jenis-jenis tipe api dan berbagai skenario yang mungkin ada terjadi kebakaran di perusahaan, dan adanya untuk proses pabrik pupuk. Terus yang terakhir yaitu ada pelatihan soft skill dan hard skill, di mana tiap pelatihan soft skill dan hard skill ini kami mendapatkan sertifikat. Dan di sini proyek utama saya yaitu pengembangan biochar. Yang pertama, saya membuat feasibility study biochar. Feasibility study biochar itu membahas biochar dalam segi ekonomi,
yaitu pemasaran dan kompetitornya. Lalu ada proses pembuatan biochar, bahan baku dan pembuatannya, lalu ada uji mutu dan uji efektivitas biochar. Untuk pembuatan biochar sendiri, saya mengajukan 2 metode, yaitu metode sederhana dan menggunakan alat. Tapi untuk pelaksanaannya saya menggunakan metode yang sederhana. Untuk uji mutu biochar, saya melihat beberapa standar itu di Indonesia belum terlalu banyak. Untuk di Indonesia sendiri standarnya itu baru dari Kementan. Untuk di Kementan sendiri ada 2 uji mutu, dan saya menambahkan di IBC, yaitu International Biochar Certificate, dan ada EBC berdasarkan standar Eropa. Lalu yang terakhir ada uji efektivitas biochar. Di sini saya melaksanakan uji efektivitas biochar di kedua tempat, yaitu di greenhouse pada tanaman tomat dan di lahan jagung di lahan terbuka dengan 5 taraf level untuk biocharnya, dan ada di rekomendasi pupuk petro dan kontrol. Yang terakhir di program inti ada evaluasi. Di sini kami juga melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana UTS dan UAS-nya itu berbentuk kuis umum selama 120 menit dengan 120 soal yang terdiri dari soal-soal verbal analogi, verbal logical reasoning, verbal problem solving, numerik angka, dan lain-lain. Lalu di sini kami juga sudah mengikuti sidang project untuk perusahaan. Untuk aktivitas tambahan penyetaraannya, saya yang pertama 1 itu menit lagi ya, Mbak. Oh iya Pak, ada evaluasi lahan dan pemetaan lahan sifat-sifat tanah. Di sini saya melakukan pengambilan tanah, lalu analisa sifat fisik, kimia, dan biologi, lalu pemetaan lahan menggunakan ARKIS. Yang selanjutnya yaitu penelitian tanaman lahan sawah. Kalau tadi Mas Hendra dan Mas Yelsa itu di kebun percobaan 3, kalau ini saya di kebun percobaan 1, yaitu mengenai efektivitas pupuk organik cair kepada lahan sawah. Lalu di sini ada perakitan dan penanaman tanaman hidroponik. Dan yang terakhir ada perbanyakan vegetatif tanaman dengan in vitro. Di sini saya mengikuti proses subkultur. Ini yang saya subkulturkan setelah 4 bulan, lalu aklimatisasi tanaman anggrek, dan saya juga mengikuti proses perawatan tanaman anggreknya. Baik, mungkin ini dilewati dulu nih Pak, takutnya lama. Ya, untuk saran saya untuk aktivitas penyetaraan tiap mata kuliahnya ditentukan di awal kegiatan dan dibimbing oleh dosen yang bersangkutan selama kegiatannya untuk memberikan output dan capaian yang maksimal. Untuk video kegiatan saya ada di link video sebagai berikut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Monggo saya persilahkan untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin dikonfirmasi ke Mas Filsa dan Mbak Anissa. Tadi sudah ada 1 pertanyaan dari Pak Sabto. Monggo Bapak Ibu. Mbak Anissa mohon izin bertanya gimana Anissa? Untuk yang penyetaraannya dengan penyetaraan SIG kan ya Mbak? Waktu itu menjadi bikin proyek Mbak Anissa? Ini Bu, jadi jadinya ini saya bekerja sama dengan teman saya di mahasiswa UB. Kami mengerjakan proyek ini, Bu. Jadi proyeknya saya bisa lihat sebentar gitu Mbak, hasil outputnya apa? Ibu. Terima kasih Pak Bahtiar, pertanyaannya itu saja. Ya, disiapkan ya Mbak Anissa. Sambil menunggu menyiapkan, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin mengkonfirmasi atau mengajukan pertanyaan? Boleh saya
minta waktu sebentar untuk menanyakan hal-hal yang belum terpapar di kegiatan ini. Monggo Pak Tarjoko. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kegiatan ini kita hanya baru bisa melihat tentang ragam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita belum tahu persis tentang isi laporan ya, yang dibuat oleh mahasiswa nantinya terkait dengan penyetaraan mata kuliahnya. Saya dikirimi oleh mahasiswa yang kebetulan magang di Jepang. Ya. Kegiatan tentang proses budidaya tanaman sayuran macam-macam. Ya. Di laporan itu isinya terkait dengan sasaran kegiatan, kemudian yang kedua tentang capaian, yang ketiga tentang kendala. Bentuknya merupakan bentuk laporan yang kalau saya baca hanya logbook. Nah, padahal ini kegiatan S1 itu di samping melakukan kegiatan tentunya harus paham tentang dasar-dasar melakukan kegiatan itu. Ya. Ada contoh yang di sini, mohon informasi aja. Kalau yang di mahasiswa saya mungkin pada saat pemaparan boleh di saudara Ilmi ya. Tapi yang di sini tadi tentang pencarian mikroba resisten ya terhadap fungisida, propanep dan sebagainya tadi. Nah, ini kita baru tahu tentang hasil ya. Tetapi hal-hal yang mendasari tentang konsep-konsep resistensi, kemudian mekanisme terjadinya resistensi, kemudian apalagi nanti terkait dengan bisa dimanfaatkannya sebagai penambat gitu ya, mungkin orang agronomi banyak. Ini apakah nanti juga akan dilaporkan, karena untuk menyangkut pembekalan kita terhadap keilmuan dari seorang sarjana agrotek. Jadi ada pemahaman tentang kegiatan itu, pengetahuan-pengetahuan yang mendasarinya, bukan hanya sekedar bisa melakukan saja, tapi konsep-konsep yang ada di dalam kegiatan itu perlu digunakan di dalam laporan untuk bisa membahas hasil dan capaiannya. Karena yang saya lihat di laporan mahasiswa saya hanya sekedar melaporkan seperti logbook saja. Itu yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan di dalam isi pelaporan dari kegiatan ini, supaya kita bisa paham, oh ya, nah ini sudah bekalnya untuk disetarakan dengan apalagi mata kuliah. Kalau praktikum saya nggak begitu PC, karena praktikum itu hanya bisa melakukan, tapi dasar mereka melakukan itu paham dengan ilmu yang akan disetarakan itu. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Tarjoko. Saya masih beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengkonfirmasi atau menanyakan terkait penyetaraan atau kegiatan yang dilakukan oleh Filsa dan Anissa. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Kalau belum ada, saya persilakan buat Filsa untuk menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sabto. Monggo Filsa. Ini Pak,
mohon izin untuk menjawab ya Pak, untuk tadi pertanyaan dari Pak Sato itu terkait formulasi apakah itu dirahasiakan atau tidak seperti itu. Untuk hal tersebut, untuk ilmu yang didapat untuk sharing itu tentu saja tidak, tapi untuk hasil dari formulasinya ada apa aja, bentuknya seperti apa dan lain itu masih dirahasiakan, karena apa yang saya lakukan ini adalah pembuatan produk Pak. Jadi saya diberi kegiatan untuk membuat produk baru di tempat ini dengan pembuatan formulasi. Jadi untuk hasil dalam bentuk data itu masih tidak boleh disebarluaskan begitu. Lalu mungkin sekalian menjawab dari pertanyaan Pak Tarjoko tadi untuk pelaporan dan lain-lain, itu kalau terkait saling sharing kayak itu, berbagi ilmu itu bisa, tapi untuk terkait hasil dalam bentuk data itu tidak memungkinkan. Dan untuk laporan yang saya lakukan sudah dalam bentuk kajian ilmiah, sesuai kemarin juga ada saran dari dosen. Jadi untuk linknya itu ada di chat yang sudah saya kirimkan, mulai dari PowerPoint, lalu kajian proyek utama saya, dan juga laporan penyetaraan mata kuliah. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wilsa. Selanjutnya Mbak Anissa boleh nyelani ya? Monggo Pak Tarjoko, monggo. Oke. Itu yang bagian yang penting sebenarnya tentang data. Tapi baik kalau data secara kuantitatif tidak bisa, minimal ada data kualitatif. Di mana nanti dengan data itu mahasiswa punya pijakan ya untuk mengargumentasikan kenapa ini terbaik, kenapa harus sekian. Itu ada landasan akademiknya lah, ada dukungan literasinya nanti, karena kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kompetensi keilmuannya tentunya ada ya ada data yang bisa mendukung itu, karena tidak hanya bisa kita hanya percaya bahwa itu katanya ya katanya sudah sangat subjektif sekali ya, paling tidak ada kayak data kualitatif yang bisa mendukung tentang argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentang hasil itu. Kalau semuanya menjadi rahasia, hak paten aja nanti yang dilaporkan. Jadi tidak bagaimana kita bisa menyentarakan bahwa mahasiswa itu sudah memahami tentang kajian suatu mata kuliah ya yang akan disetarakan berarti kan dia belum pernah menempuh apa ya. Nah itu yang kita lakukan. Jangan-jangan nanti mahasiswa kita hanya mampu bisa memberi nilai tapi tidak bisa memberi bekal ya. Itu yang memang kekhawatiran banyak orang tentang kegiatan ini. Mungkin menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain ya udah nggak apa-apa ya, monggo saja. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Tarjoko. Memang mahasiswa bukan hanya sekedar bisa melakukan nggih Pak, tetapi juga memiliki dasar dari apa yang dia lakukan, dan itu menunjukkan nanti kompetensi yang diraih ya. Ini jadi catatan kita bersama nggih Pak nggih. Itu yang perlu kita bekalkan ke mahasiswa, seperti itu sebetulnya Pak. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Tarjoko, ini buat catatan kita bersama. Dan juga mungkin mereka ya, kita mungkin terbatas dalam menilai prinsip-prinsip yang mahasiswa sudah capai karena memang keterbatasan laporan ya. Ini jadi buat catatan buat teman-teman bahwa dalam pembuatan laporan ya harus disampaikan juga bahwa teman-teman memahami terkait dengan prinsip-prinsip yang harus kita miliki. Terima kasih Pak Tarjoko. Kemudian buat Mbak Anissa silahkan, mungkin tadi yang ingin dikonfirmasi oleh Bu Ratri terkait dengan SIG. Ibu, saya izin menjawab. Untuk proyek yang saya laksanakan dengan teman saya itu, kami mengevaluasi dan memetakan lahan-lahan sifat-sifat tanah di lahan kebun percobaan 1 Departemen Riset.
karena dari sini dari para penelitinya itu ini Ibu ada suatu masalah di mana di penelitiannya ini terkadang ada beberapa mungkin itu salah satu faktornya itu didasarkan oleh sifat fisik, kimia dan biologinya seperti itu. Jadi kami diberi tugas untuk memetakan sifat-sifat fisik, kimia dan biologinya. Seperti itu Ibu untuk proyek kami sendiri. Untuk outputnya itu pemetaannya seperti itu Ibu. Untuk beberapa parameternya. Untuk parameternya itu sendiri saya sudah lampirkan di laporan. Untuk laporan evaluasi lahan dan SIG ini kemungkinan nanti malam saya kirimkan Ibu. Hasilnya Mbak yang dari peta yang dibuat gimana Mbak kesimpulannya? Apakah lahan di area petrokimia Gresik memang sifat tanahnya udah jelek atau masih bagus atau gimana? Ini Bu, dari ini sendiri, ini Bu lebih ke KTK-nya itu kecil seperti itu Ibu. Jadi mungkin untuk nanti kedepannya itu lebih dimanfaatkan pembedah tanahnya seperti itu Ibu. Karena untuk biasanya di sini itu lahannya itu sesuai perlakuan dari penelitiannya. Jadi kami sarankan untuk memakai bahan pembedah tanah. Berarti itu ya nanti hasil dari biochar-nya kemudian POC-nya Mas Filsa gitu ya buat dijadiin bahan pembedah tanah di area petrokimia gitu. Berarti sekalian uji efektivitas gitu ya Mbak. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas konfirmasinya. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Anissa, Mbak Silsa dan Bapak Ibu sekalian. Karena memang sekali lagi waktunya sangat terbatas, kami cukupkan untuk presentasi dari Mbak Anissa dan Mas Filsa. Terima kasih Mas Filsa dan Mbak Anissa.